kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Citra. Ya, wah sepertinya semangat sekali nih hari ini. Ya tentu semangat lah, harus semangat. Semangat, ya. Iya Pak Agus, sesuai jadwal yang kemarin sudah saya sampaikan, hari ini saya akan mengadakan supervisi mengenai kegiatan coaching yang nanti akan Pak Agus laksanakan. Ya. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang nanti saya akan gunakan dalam kegiatan coaching. Ya, ini adalah rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan dalam kegiatan coaching ini, Pak Agus. Ada 3 kriteria. Yang pertama, mendengarkan aktif, range-nya dari 1 sampai 4. 4 ini adalah skor maksimal, kemudian 1 adalah skor minimalnya. Dalam hal ini saya berharap nanti pada saat Pak Agus menjadi coach, Pak Agus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Kriteria yang kedua yaitu penilaian berbobot, range-nya sama 1 sampai 4. 4 adalah yang maksimal, 1 yang minimal. Dalam hal ini saya berharap nanti pada saat Pak Agus menjadi coach, Pak Agus selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka yang berasal dari hasil mendengarkan aktif. Dan kriteria yang ketiga yaitu memberdayakan coachee, range-nya 1 sampai 4. 4 adalah skor yang maksimal dan 1 skor minimalnya. Saya berharap nanti pada saat kegiatan coaching, Pak Agus mampu membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Itu rubrik yang akan saya gunakan. Apakah bisa dipahami, Pak Agus? Bisa, ya. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, saya akan menanyakan beberapa hal secara singkat saja ya Pak. Dalam kegiatan ini, kompetensi coaching apa yang akan Pak Agus kembangkan? Oke, terima kasih Bu Citra.
Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan saat saya melakukan coaching, yaitu meningkatkan eh, pengetahuan saya kita eh, mendengar, ya, mendengar eh, keluhan, ya, atau isi baik, kemudian untuk meningkatkan juga kompetensi dalam menggali atau mengenalkan secara umum, ya, sehingga terlepas eh, kompetensinya itu bukan kompetensi, mohon maaf, dalam arti untuk bisa menggunakan eh, coaching ini sebagai potensi yang tepat khususnya di dunia pendidikan, sehingga nanti saya bisa menetapkan di sekolah. Itu saja. Iya, jadi dari ketiga kompetensi, Pak Agus ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ya, Pak Agus ya. Baik, jadi nanti pada saat observasi secara spesifik saya akan mengobservasi tentang hal tersebut ya Pak, tentang kemampuan Pak Agus dalam mendengarkan aktif. Nah, menurut Pak Agus, apa saja indikator ketercapaian dari tujuan Pak Agus tadi dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif? Ya, tentunya apa yang ingin saya ketahui atau yang saya inginkan adalah saya ingin mengetahui tingkat kemampuan saya itu dari cara saya mendengarkan itu, ya, tidak terburu-buru menilai atau um, apa ya, memotong pembicaraan atau memotong apa yang disampaikan oleh coach. Baik, ya Pak Agus sudah bisa saya tangkap apa yang menjadi tujuan dari Pak Agus. Nah, sekarang waktunya untuk melaksanakan sesi coaching. Sudah siap ya Pak Agus ya? Iya. Oke, siap. Iya. Silakan Pak Agus dan Bu Win melaksanakan coaching ini. Saya akan mengobservasinya ya. Baik, terima kasih Bu Citra. Ya. Untuk Bu Citra, mohon untuk di-unmute dulu. Nanti saya bisa fokus untuk coaching Bu Win. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Win Arsi. Apa kabar, Bu Win? Halo, selamat pagi Pak Agus. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Kayaknya wajahnya ceria nih, dengan perhiasan yang cukup membuat saya harus bermake up pria harus juga ini. Biasa imbang. Oke, terima kasih Bu Win yang sudah hadir pada pertemuan daring di pagi hari ini. Silakan Bu Win, ada yang ingin Bu Win harapkan terkait dengan permasalahan atau apa hal-hal yang mungkin Bu Win alami, ya. Mudah-mudahan dengan Bu Win bercerita atau berdiskusikan, ya, bisa membantu Bu Win untuk memecahkan permasalahan. Silakan Bu Win. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Agus pagi ini. Kebetulan saya ada sedikit tantangan nih Pak Agus yang saya hadapi, karena satu sisi saya masih kesulitan untuk melakukan time management Pak, karena saat ini saya berkesempatan mengikuti kegiatan dari guru penggerak. Selain itu saya juga memiliki tanggung jawab pekerjaan juga di sekolah sebagai guru mata pelajaran, kemudian juga sebagai wali kelas, dan juga sebagai
panitia-panitia kegiatan ya Pak Agus ya yang ada di sekolah. Nah kebetulan kegiatan-kegiatan di sekolah itu juga cukup banyak dan menyita waktu juga, perhatian juga yang sama dengan kegiatan saya selama mengikuti pendidikan di guru penggerak Pak Agus. Jadi saat ini saya masih menghadapi kesulitan nih Pak Agus ya untuk melakukan time management Pak. Oke, baik. Jadi memang apa yang dialami Bu Win pasti ini apa, banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa Bu Win ingin atur ya waktunya begitu ya Bu Win ya. Dulu, Pak. Kan begitu Bu Win. Betul. Iya. Kira-kira nih Bu Win ya. Bu Win ingin apa nih? Tujuannya apa sih gitu kan? Dengan apa yang ingin Bu Win sampaikan ini tujuannya untuk apa sih? Apakah memang Bu Win otomatis Bu Win punya tujuan dong ya? Nah, kira-kira tujuannya apa nih? Silakan Bu Win. Ya, terima kasih Pak Agus. Sebenarnya kesempatan ini memberikan saya peluang ya Pak Agus ya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai apa namanya penguatan sih Pak Agus ke diri saya sendiri. Karena tantangannya kan adalah saya harus mampu menciptakan satu apa ya time management yang baik gitu ya Pak. Nah saya membutuhkan orang untuk menguatkan diri saya juga, untuk mendampingi saya juga, untuk sama-sama gitu ya mengingatkan sebagai orang yang nantinya mengingatkan saya untuk menyelesaikan lah pekerjaan saya atau tugas-tugas saya dengan tepat waktu. Jadi tujuan hari ini saya ingin menguatkan diri saya juga dan memberikan apa yang namanya penguatan ke diri saya dan juga komitmen juga serta membuat nih schedule nih Pak Agus, kayaknya saya harus sesegera mungkin nih membuat schedule yang jelas gitu ya untuk berbagai kegiatan saya yang harus diselesaikan di waktu yang bersamaan Pak Agus. Berarti memang tujuan Bu Win adalah bagaimana bisa mengatur jadwal ya sehingga apa namanya agenda-agenda yang Bu Win ikuti bisa tersusun dengan rapi. Seperti itu ya Bu Win ya. Artinya Bu Win sudah bisa mengidentifikasi nih kira-kira apa yang akan Bu Win lakukan. Ya seperti itu ya Bu Win ya. Sehingga nanti secara langsung Bu Win bisa melihat oh ternyata yang saya lakukan, saya perlu nih mengatur waktunya, gitu ya Bu Win ya. Sehingga apa yang Bu Win lakukan nanti tentunya tidak melihat dari berbagai aspek ya, dari tugas yang memang Bu Win terima, kemudian Bu Win juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk kegiatan-kegiatan yang memang terus terang saja ini juga pernah saya alami ya selama saya menjadi guru di sekolah swasta. Kemudian rencana aksi apa sih yang ingin Bu Win lakukan sehingga kegiatan-kegiatan yang Bu Win lakukan ya atau tugas-tugas yang Bu Win terima ya tadi tentunya Bu Win punya rencana nih. Rencananya apa nih? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Memang untuk time management itu membutuhkan skill dan juga kemauan ya Pak. Nah, untuk rencana aksi saya mungkin yang ingin saya coba susun saat ini, di waktu dekat ini adalah bagaimana saya mampu memetakan nih Pak Agus, menjadwalkan ulang gitu ya, menjabarkan ulang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya harus selesaikan atau saya harus lakukan gitu ya, di kurun waktu mungkin 6 bulan terakhir. Karena kan di 6 bulan ini sisa waktu semester di sekolah, kemudian juga ada kegiatan guru penggerak yang masih ada sampai dengan tahun depan gitu ya. Nah ini saya harus sesegera mungkin membuat jadwal kegiatan saya yang secara spesifik nih Pak Agus. Nah sepertinya seperti itu. Jadi rencana terdekat saya adalah menyusun, menjabarkan kegiatan-kegiatan saya yang harus saya selesaikan ataupun saya laksanakan di kurun waktu 6 bulan terakhir. Ya, berarti Bu Win akan menyusun rencana aksinya gitu ya, jadwalnya, schedule-nya, sehingga antara kegiatan rutin sebagai seorang guru di sekolah, kemudian tugas-tugas tambahan yang memang diberikan oleh Bu Win ya,
dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Kemudian juga Bu Win juga mengikuti diklat ya, pendidikan guru penggerak ya, di angkatan 6 ini, sehingga Bu Win sudah melakukan schedule gitu ya. Oh, berarti kegiatan ini harus selesai di tanggal ini, kemudian kegiatan yang satu harus selesai di yang satu, kemudian kegiatan guru penggerak ya di LMS-nya, atau ada kegiatan Google Meet, itu juga harus diatur dengan baik. Kan begitu ya Bu Win ya, sehingga apa namanya sudah disusun dengan rapi ya. Mudah-mudahan manajemen waktu yang Bu Win susun ya itu bisa berjalan dengan lancar ya, dan tentunya perlu dilakukan evaluasi Bu Win ya, sehingga nanti bisa jadi kegiatan yang satu ya tidak berjalan dengan lancar ya, pastinya kan ada hal lain apa nih yang membuat kegiatan yang satu itu tidak berjalan lancar, dan kegiatan yang kedua juga akan mengikuti berikutnya, sehingga Bu Win juga mempunyai tanggung jawab nih ya. Tanggung jawab apa nih yang harus Bu Win lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh Bu Win ini bisa menjadi apa terlaksana dengan baik. Kira-kira apa nih tanggung jawabnya nih? Ya, Silakan Bu Win. karena ini berkaitan dengan manajemen waktu ya, Pak Agus ya, saya juga harus punya ya tanggung jawab, responsibility lah, atau komitmen gitu ya, yang harus saya jaga gitu. Karena waktu itu kan kita nggak bisa, kita 24 jam pasti, tapi kadangkala ada hal-hal di luar dari kendali kita yang menyita waktu kita nih Pak Agus. Nah, jadi saya sih berharap saya komitmen tanggung jawab yang harus saya pegang adalah saya benar-benar menjalankan nih Pak schedule atau jadwal yang sudah saya susun. Karena pasti ketika saya menyusun ini kan saya akan memperhitungkan ya berbagai schedule di guru penggerak itu tanggal berapa aja. Kemudian kalau di SMA saya kegiatan yang harus saya selesaikan di 6 bulan terakhir itu ada apa aja. Nah, tentu ini membutuhkan komitmen yang tinggi gitu ya. Dari saya sendiri gitu ya, sebagai orang yang harus menyelesaikan keduanya, ya tanggung jawab yang harus saya ambil adalah saya harus menjalankan schedule saya dengan konsisten gitu ya Pak Agus. Saya akan berusaha untuk itu. Oke, ya berarti memang secara keseluruhan Bu Win membuat sebuah komitmen ya, dari mulai ya, schedule, manajemen waktu, sehingga Bu Win bisa mempertanggungjawabkan komitmen yang sudah dibuat, sehingga dengan Bu Win sudah membuat komitmen tersebut secara tidak langsung akan mempermudah ya kegiatan-kegiatan yang Bu Win lakukan, sehingga Bu Win tidak bukan terbebani ya, tapi mungkin Bu Win bisa menyelesaikan setiap kegiatan-kegiatan yang Bu Win lakukan ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Win sudah rencanakan, Bu Win sudah schedulekan, dan Bu Win lakukan ya, pendataan ya, dari tadi mulai Bu Win, oh ternyata memang Bu Win sudah tahu nih, Bu Win harus mengatur nih jadwalnya, disusun dah seperti itu ya, sehingga nanti Bu Win bisa melakukan kegiatan itu dengan lancar, dengan baik, sehingga Bu Win merasa tenang, merasa tidak terkejar-kejar oleh satu kegiatan dengan kegiatan lain ya, dan mudah-mudahan apa yang Bu Win sudah susun bisa berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi selamat Bu Win ya, mudah-mudahan Bu Win juga sukses ya, sukses sebagai guru, sukses melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang diamanahkan ke Bu Win, dan lulus di diklat guru penggerak ya dengan nilai yang maksimal. Ya, terima Kita kasih. berdoa ya sama-sama ya. Terima kasih Bu Win ya atas waktunya, dan kita tutup ya coaching kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ke Bu Win yang sudah mau berbagi ya dari permasalahan, dari apa yang dialami, sehingga secara tidak langsung
sebenarnya apa yang Bu Win utarakan ya, Bu Win bisa mencari solusi yang terbaik ya, sehingga ke depannya nanti bisa sedikit banyak ya, saya juga bisa belajar dari dia. Ternyata memang memanajer waktu itu perlu kesiapan, perlu kepastian ya. Jadi perlu komitmen juga ya dari diri kita sendiri, sehingga apa yang sudah kita komitmenkan sama dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu. Terima kasih Bu Win, dan saya akhiri pada pertemuan coaching kita pada kali ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap ya, apa yang saya sampaikan atau apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, saya izin pamit ya. Iya, Pak Agus. Ya. Sudah selesai ya coachingnya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi saya menyimak, itu sangat luar biasa coaching yang sudah Bapak lakukan dengan coaching yaitu Ibu Win tadi dengan permasalahannya tentang manajemen waktu, ya Pak ya. Tentang manajemen waktu. Ya. Nah, dari apa yang sudah berjalan tadi, menurut Bapak, apa saja indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan pada sesi coaching tadi? Tadi kan tujuannya agar Bapak tidak terburu-buru. Di awal tadi ya Bapak sampaikan, Bapak ingin agar kegiatan coaching itu dilaksanakan dengan tidak terburu-buru, kemudian tidak memotong apa yang sedang dibicarakan oleh coaching, dan Bapak ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan Bapak. Dari indikator ketercapaian tersebut, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik Bu Citra. Seperti yang di awal saya sampaikan, saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk bisa mendengar aktif ya, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching itu merasa nyaman ya, merasa dihargai, merasa dibutuhkan gitu. Sehingga mendengar aktif itu sangat penting sekali ya. Itu kompetensi yang memang harus kita miliki bersama. Nah, indikatornya apa? Indikatornya selama saya melakukan coaching dengan Bu Win tadi, saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Win ya, sabar ya. Walaupun tadi sempat juga merasa gatal ya. merasa ingin memberikan sebuah solusi sebenarnya gitu. Tapi kan kita sedang belajar bagaimana kita mendengarkan aktif ya. Sabar dan sabar. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi indikatornya tadi yang pertama, saya mendengarkan aktif. Kedua, saya menahan untuk tidak memotong pembicaraan. Atau yang ketiga, saya berusaha tidak memberikan solusi atau jawaban ya, tapi saya hanya mengulang ya, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Win, memperkuat sebenarnya ya, memperkuat apa yang Bu Win ingin kerjakan atau Bu Win ingin lakukan ya. Jadi Bu Win tadi menyampaikan, kemudian saya ulang kembali ya, menegaskan atau menebalkan benar gak sih apa yang tadi Bu Win ingin sampaikan. Ternyata memang apa yang saya ungkapkan kembali itu memang akan Bu Win lakukan ya. Jadi tidak menilai ya, tidak menjudge, tidak memberikan asumsi, dan saya berusaha untuk tidak memberikan jawaban ya, karena saya yakin ya dan percaya Bu Win tahu sebenarnya jawabannya ya. Hanya kita mengarahkan nih, kita memperkuat ya, kita memberikan semacam motivasi kepada Bu Win, sehingga apa yang Bu Win rencanakan ya, itu bisa berjalan. Itu mungkin indikator yang saya anggap saya berhasil melakukan coaching kepada Bu Win dengan tadi yang saya sampaikan indikator-indikator.
Itu saja. Ya, ya, ya. Saya juga menyimaknya sama ya. Menurut saya tadi Pak Agus sudah bisa mencapai indikator tersebut yang disampaikan. Di antaranya tadi Pak Agus tidak buru-buru, kemudian tidak memotong pembicaraan dari coaching. Kemudian Pak Agus juga berusaha mendengarkan secara aktif sehingga Pak Agus bisa memberikan pertanyaan secara berbobot. Nah, dari kriteria yang tadi saya sampaikan hasilnya ya Pak ya, tentang hasil observasi saya tadi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, tadi sudah sangat bagus. Pak Agus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Win dengan sangat aktif. Itu sangat nampak sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Agus berikan, sehingga Pak Agus dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot juga sudah sangat nampak, ya, sudah cukup bagus. Dan yang ketiga, memberdayakan coaching. Dari pertanyaan berbobot itu tadi, Pak Agus secara tidak langsung sudah dapat memberdayakan coaching untuk menemukan potensi yang dimilikinya, sehingga dia dapat menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan, rencana aksinya apa, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh coach dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Itu sudah sangat bagus sekali. Namun satu yang menjadi catatan saya Pak Agus tentang alur ceritanya ya. Kalau tadi saya melihat saat Pak Agus melakukan sesi coaching ini ya, tahapannya sudah cukup bagus. Tadi Pak Agus sudah menanyakan tujuannya dalam sesi coaching ini, tujuannya apa, kemudian coachingnya juga sudah menjawab, dan rencana aksinya juga sudah Pak Agus berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengarah pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan yang terakhir Pak Agus juga sudah melakukan mengarahkan ya, maksudnya mengarahkan atau memberikan pertanyaan berbobot mengenai tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Nah, pada bagian identifikasi nih, Pak Agus mungkin bisa dijabarkan lagi identifikasinya mengenai potensi yang dimiliki oleh coach, potensi yang dimilikinya, kemudian hambatan atau tantangan, itu nanti bisa ditanyakan lagi ya Pak ya, untuk menggali lebih dalam lagi atau dalam tahapan identifikasi. Selebihnya saya pikir itu sudah cukup bagus ya. Sudah sangat bagus Pak Agus. Kemudian berikutnya, ya, sama-sama Pak Agus. Apa lagi kompetensi yang akan Pak Agus kembangkan dalam kegiatan coaching? Terima kasih Bu Citra. Mungkin karena tadi Bu Citra memberi catatan dari identifikasi masalah, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya, selain saya mendengarkan aktif, juga bisa untuk menggali informasi ya secara aktif juga ya, berusaha sehingga nanti bisa saya kolaborasikan tuh, bisa saya combine, bisa saya gabungkan dari mendengar aktif, kemudian menggali informasi ya secara umum ya, bukan kepo ya, beda ya menggali. Ini yang sudah saya coba pelajari ya, karena kadang-kadang menggali informasi itu dibilang kepo, padahal kan seperti itu ya, kepo banget sih enggak. Jadi saya coba berusaha untuk itu ya. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah menggali informasi dari coach. Baik, nah untuk dapat menggali informasi pada coach itu, kira-kira apa yang akan Pak Agus lakukan? Tentunya saya akan mencoba untuk berlatih kembali ya, kemudian mencoba untuk melakukan coaching lagi sambil saya coba belajar ya dengan melihat video-video tutorial yang ada di internet ya, begitu.
Ya, ya luar biasa sekali Pak Agus. Ya benar sekali dengan melihat berbagai contoh, baik itu di media sosial ataupun dimanapun, saya rasa nanti Pak Agus bisa mengembangkan lagi ya eh, kompetensi coaching ini. Saya yakin Pak Agus pasti bisa melakukan coaching dengan rekan Pak Agus untuk bisa membantu rekan-rekan Pak Agus dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, ya Pak Agus, saya rasa cukup sekian supervisi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.